Oke, semua balik lagi sama gue Dapria. Jadi buat video kali ini gue mau bahas sedikit first impression buat ini. Ini adalah gamepad atau controller, yaitu Gulikit King Kong 3 Max. Jadi gue lagi dipinjemin dari temen ya, kebetulan teman gue tuh punya toko buat jual barang-barang second. Nah ini jadi second nih sebenarnya, tapi masih lengkap, jadi bisa dibikin first impression. Nanti tokonya bakal gue mention juga. Oke, kita langsung ganti ke kamera yang top down. Oke, jadi ini barangnya udah ada di meja. Buat si bagian depannya kayak gini. Dia tulisan Gulikit KK3 Max. KK3 tuh King Kong 3. Ada bahasa Cina juga. Karena sebenarnya si Gulikit ini adalah merek dari Cina, yang mana dia pelopor buat salah satu pelopor ya kalau gak salah, buat analog yang ini. Hall effect. Jadi ini Hall effect. Kalau gue dulu pernah bahas juga buat yang King Kong 2 Pro, yaitu seri sebelum ini. Nanti videonya bakal ada di card di kiri kanan sini atau juga ada di deskripsi. Nah, buat belakangnya kayak gini. Ini sebenarnya ya gak bisa dijelasin juga sih ya, bahasa Cina semua soalnya. Tapi ada kayak beberapa gambar kayak ini apa sih? Buat yang mesin getarnya, buat apa sih dynamo, buat yang getarannya, hal efek dan lain-lain itu dijelasin tapi gak tahu apa artinya. Ya ada ding, ada bahasa Inggrisnya. Nah, patented maglev vibration motor, kemudian electromagnetic stick, support stick sensitivity, 1000 Hz folding rate, sama ada dongle dan lain-lain. Nah ini si dongle ini sih menurut gue yang unik dibanding si seri sebelumnya. Ini tulisan Gulikit aja, enjoy your gaming easier. Nah ini logonya sama spesifikasi singkat. Nah ini buat produk numbernya NS39. Buat ini yang warna putih kita buka. Nah jadi buat dalamnya ini udah ada si gamepadnya, joysticknya yang ditaruh di dalam casing. Kemudian ada aksesoris packnya. Ada kabel Type-C yang modelan flat. Sama ada biasalah kitab-kitabnya. Stiker Gulikit, ini apa? Ini produk-produk lini lain dari Gulikit. Ini buat update firmware, sama ini quick start guide-nya. Quick start guide-nya ada bahasa Inggris sama bahasa Cina. Oke. Kita lihat dulu buat si controllernya. Nah, dia warna putih. Ini karena bekas ya, si joysticknya emang udah agak menguning ya. Tapi emang warnanya agak abu-abu yang kayak udah wash gitu. Jadi sebenarnya gak terlalu jauh sih sama warna aslinya. Sama dia tuh, ini layoutnya, kalau bisa dilihat, ini udah Xbox. Kalau misalkan kalian beli baru gitu, dia pasti datangnya masih layout yang Nintendo. Karena sebenarnya si Gulikit ini produsen controller Nintendo. Ini belakangnya kayak gini, atasnya sama bawahnya. Sama di sini juga ada storage buat dongle. Ini dongle-nya yang 1000 Hz. Sama ini tools buat ngelepas si keycaps-nya. Nah. Jadi si ini tuh bisa dicopot-copot si tombol-tombol depan ini pakai tools ini. Tapi gue gak akan coba deh di video ini, masih agak ngeri. Yang bisa diganti sama ini. Nah ini kan kalau ini layout yang Nintendo. Yang ngebedain dari Gulikit King Kong 2 Pro, kenapa dulu itu King Kong 2 Pro itu sebenarnya kontrol yang bagus, tapi dia punya masalah, yaitu dongle-nya tidak termasuk. Jadi dongle-nya tuh yang dulu yang 2 Pro dia terjual terpisah. Sama ini juga terjual terpisah nih si switch ininya. Karena dia kan ini sebenarnya mechanical, si tombol ini tuh.
Jadi bisa ditukar-tukar. Sebenarnya bisa ditukar, tapi dia dijual terpisah. Jadi jatuhnya bakal mahal banget. Nah, kemudian ini adalah pedal-pedal yang bisa dipasang di belakang. Jadi dia modular. Nah, di belakang sini ada 4 bolongan buat masukin si pedal-pedal ini. Jadi ntar di belakang kalian bisa pencet-pencet gitu. Nah, kita cobain deh pasang yang pedal. Tinggal dimasukin. Nah, jadi bisa di klik pakai jari yang di bawah gitu, yang lagi di bawah sticknya. Nah, ini sebenarnya ada haptiknya, ada suara kliknya gitu, kalau kedengeran. Nah, kalau misalkan ketangkap sama si mic-nya ya, itu kayak gitu suaranya. Kemudian dia ininya analog, bisa jadi buat main game racing udah enak, udah hall effect juga. Klik atasnya juga udah pakai switch, micro switch. Ini hall effect. Dan buat nyalainnya sebenarnya tinggal pencet tombol aja, otomatis nyala. Nah, ini tapi gak tahu nih si ring di samping-sampingnya ini apakah bisa diatur atau enggak warnanya. Tapi dia tuh si ringnya tuh ini ya berfungsi juga sebagai anti friction. Jadi ini licin banget nih. Kalau ketemu dindingnya tuh dia gak bergesek gitu, tapi licin banget. Di atasnya di sini adalah mode koneksinya. Yang kanan, yang kiri itu dia hitungan dia player keberapa. Nah, kalau dilihat dari sini, dia tuh buat mode koneksinya bisa ke dongle-nya, dongle ini bisa ke Android atau iOS, Windows, sama Switch. Jadi ada 4 pilihannya. Terus ini sebenarnya si tombol plus minus, home, sama setting dan lain-lain ini tuh sebenarnya bisa diatur buat si makro, kemudian getarannya sekuat apa, gyro, sensitivity si analognya. Nah, yang dijelasin di sini di quick start guide-nya. Nah, tapi karena ini first impression, jadi gue belum lihat semua. Nah, karena bisa dibilang cukup banyak buat si kombinasi tombolnya. Itu. Nah, tapi setelah gue coba, oh iya, lupa, ini bisa di lock si belakangnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian main game shooter, biar kliknya lebih cepat, ini bisa di lock. Jadi cuma segini. Ini juga berubah, jadi ada suara klik switchnya gitu. Kalau misalkan di unlock, kan dia sampai dalam tuh. Kalau misalkan di lock, dia kebatas sampai segini doang. Walaupun menurut gue ini jadi kelemahan si GoLiquid ini. Salah satunya tuh adalah ketika di lock dia tuh sebenarnya nggak bener kayak mouse gitu. Kalau mouse kan kalau diklik dia benar-benar begitu kalian tekan langsung ngeklik gitu. Nah, kalau ini tuh ada dead zone-nya dulu. Nah segini tuh belum ngeklik. Ada semacam pre-travel. Ini belum ngeklik, ketika dari tekan lagi baru dia ngeklik gitu. Jadi kurang snappy kalau menurut gue. Itu sih kelemahan yang ketahuan sama gue semenjak baru pegang. Waktu baru pegang aja gitu ya, belum dipainin. Tapi gue bakal painin beberapa game. Terutama game yang lagi gue painin itu adalah Red Dead Redemption 2 yang sekarang baru gue main. Ya, gue baru main sekarang, dari sekian lama itu game ada. Mau cobain pakai si stick ini. Jadi gimana impresinya, enak atau enggaknya. Tapi kalau secara build quality ini mantep banget. Ini apa ya, bisa dibilang bukan berat ya, solid gitu. Si plastik-plastikannya tuh kayak kerasanya tuh kayak mahal. Walaupun dia bukan yang modelan soft touch kayak GoLiquid King Kong 2 Pro. Dia kayak plastik biasa aja gitu. Gak ada yang soft touch atau feel karet rubbernya gitu. Tapi udah cukup premium. Nah, ini tuh kalian bisa cek kalau misalkan mau beli. Ini lagi dijual sebenarnya. Itu second
sama temen gue, bisa dicek di IG-nya atau TikTok-nya atau Facebook Marketplace. Namanya Berangkas Dino. Bisa ada lah, nanti ada overlay di sini. Sama bakal ada link-link sosial medianya di bawah kalau misalkan kalian minat sama controller ini. Mantap. Oke, mungkin gitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Maaf bila ada kurang atau salah atau apapun itu. Boleh cek juga Instagram atau TikTok gue. Linknya bakal ada di bawah. Bisa cek juga buat sosial medianya Berangkas Dino. Kalau misalkan kalian tertarik sama barang ini, boleh di check out. Bisa dikontak langsung, bisa ditanya juga. Apalagi kalau misalkan yang domisilinya Bandung, itu bisa ketemu sama si A-nya langsung. Oke, thank you buat yang udah nonton.